Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai kasus kekerasan seksual sudah ada Amelinda Widya rekan kami yang berada di Polresta Sukabumi. Silakan Widya. Ya Adrian, terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Memang pihak kepolisian yakni Polresta Sukabumi masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut baik itu dari sisi tersangka maupun korban. Ya hingga saat ini pun pihak kepolisian masih terus mendapatkan laporan baru dari korban-korban baru yang mengaku sebagai korban dari Andri Sobadri alias Emon. Dan pada Minggu malam pihak kepolisian telah memastikan bahwa jumlah korban bertambah dari 52 menjadi 73 orang. Dan untuk mengetahui lebih pasti tentang kasus ini, saat ini saya bersama dengan Kapolresta Sukabumi AKBP Harisantoso. Ya, silakan Pak. Ya, Pak, diperkirakan memang jumlah korban ini akan terus bertambah. Nah, ini penilaian dari pihak kepolisian dengan bertambahnya korban ini bagaimana? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat ya supaya yang menjadi korban segera lapor sehingga bisa kita datakan, ya, kita tuntaskan pemeriksaannya dan penanganannya tidak terlambat. Nah, bagaimana polisi bisa memprediksi bahwa jumlah ini bahkan bisa lebih dari 73 dan akan terus bertambah ini, Pak? Ya, saya kira dengan usianya si pelaku itu 24 tahun dan mulai dia melakukan itu pada usia berapa, nah ini sudah bisa kita prediksi dan dia setiap hari juga berada di lokasi tersebut. Ya. Nah, hingga saat ini memang jumlah pada tadi malam ya, itu jumlah 73 dan dari hasil laporan-laporan dari korban, apakah mereka memang mengakui bahwa ini adalah korban dari Emon atau ada tersangka-tersangka lainnya nantinya? Sementara masih dari pelaku yang sama. Ya. Ini dari pihak tersangka sendiri setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan, ini apakah dari pihak tersangka bagaimana? Apakah mereka ia mengakui atau berkelit? Dia mengakui apa perbuatannya dan sudah kita BAP, nanti tinggal kita fokuskan kembali hasil penyelidikan yang lain dari kita. Nah, ini untuk kedepannya dari pihak kepolisian akan mengantisipasi seperti apa atau masih terus menunggu adanya korban-korban baru yang melapor? Saya kira ini kan tugas bersama ya. Tugas bersama bukan hanya pihak kepolisian, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang peduli. Nah, ini penanganan ini harus bersama-sama. Ya, bersama-sama kita masyarakat untuk jeli, ya, untuk sama-sama menangani care terhadap lingkungannya, ya, sehingga kejadian-kejadian tersebut tidak perlu terjadi lagi. Nah, ini tadi mungkin tadi sempat melihat kalau banyak datangnya anak-anak ini, apakah mereka juga akan melapor terkait kasus yang sama dengan anak-anak yang lain, Pak? Saya kira begitu, dan mereka sudah ada penanganannya. Kita sudah punya tim, dari penyidikan sendiri ada, kemudian dari pihak Pemda pun ada, ya, bahkan dari Menteri pun sekarang sudah meluncur ke arah Sukabumi untuk sama-sama untuk menanganan hal tersebut. Nah, kalau untuk tersangka sendiri, kalau untuk korban sendiri dari pihak kepolisian, entah itu dari psikologis atau dari tes-tes yang lain, tes kesehatan atau bagaimana, ini perkembangannya seperti apa, Pak? Sudah ada, kita begitu penanganan tersebut, korban, sudah kita siapkan dokternya, siapkan psikologinya, ya, dan terus ini dipantau terus, ya, dan semuanya berjalan dengan baik, ya, setelah itu dia akan pemeriksaan BAP, ya, dengan tentu saja dengan bujuk rayu dan namanya anak kecil kan, berbeda dengan pemeriksaan dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, kami juga berpesan kepada pihak pers juga perlu dilindungi korban-korban ini karena usianya masih kecil. Ya. Bagaimana dengan korban yang memang diketahui beberapa ada yang masih mengalami sakit di bagian organ intimnya, itu bagaimana, Pak? Ada beberapa hasil tes itu ataupun riksa kesehatan, ada 7 kalau tidak salah, 7 anak yang masih sakit, 6 diantaranya masih terdapat luka di sekitar anusnya, ya. Kemudian yang 1 lagi masih keluar darahnya. Ya. Nah, terakhir Pak, untuk tersangka sendiri, saat ini kan memang dia masih dijerat untuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah akan ada pasal-pasal lain yang akan menjerat dia, Pak? Kita jerat berlapis ya, dari Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian KUHP juga kita sampaikan. Undang-Undang Perlindungan Anak itu pasalnya pasal 82. Kemudian undang-undang dijuntukan kepada pasal 292 KUHP dan
dituntut juga pasal 64 KUHP. Berarti dengan tuntutan kurungan penjara selama berapa, Pak? Kalau untuk perlindungan anak itu 15 tahun, kalau KUHP-nya ada 5 tahun, dan 64 itu adalah perbuatan yang berulang-ulang. Tapi ini bisa berkembang lagi ya Pak ya dengan mungkin bertambahnya jumlah korban ini, apakah ini akan berkembang bagaimana Pak? Ya nanti hasil pemeriksaan kami hanya mengawal proses penyidikannya sampai selesai, nanti di pihak pengadilan lah yang memutuskan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya memang dijadwalkan pada hari ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar akan datang ke Polresta Sukabumi. Namun memang masih belum dikonfirmasi jam berapa Linda Gumelar akan datang ke Polresta Sukabumi. Kembali ke Adrian.